Halo Sobat Belajar, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan mempelajari materi tematik kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Dalam video ini akan disampaikan intisari materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, serta Seni Budaya dan Prakarya. Untuk mata pelajaran PPKN, kalian akan belajar tentang hakikat tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai anggota masyarakat, setiap manusia mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, wajar apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan melakukan tanggung jawabnya masing-masing, masyarakat akan dapat hidup berdampingan dengan baik. Hakikat tanggung jawab adalah menerima yang diwajibkan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai menerima yang diwajibkan dan melaksanakan tugas dengan baik selaras dengan kemampuan yang dimilikinya. Tanggung jawab dapat dilakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Jenis-jenis tanggung jawab yang dimiliki manusia adalah 1. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia diciptakan Tuhan untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta agar memberikan manfaat bagi semua makhluknya. Dalam menjalankan amanah tersebut, manusia harus bertanggung jawab dan tidak boleh menyimpang dari hukum Tuhan yang termaktub dalam kitab suci. 2. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri artinya kesadaran untuk mencintai diri sendiri. Bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kebersihan diri sendiri, melakukan kewajiban sesuai dengan kesadaran, bersikap jujur, memperluas wawasan, dan sebagainya. 3. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga adalah kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota keluarga terhadap keluarganya. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Namun yang pasti setiap anggota keluarga memiliki porsi tanggung jawab yang sama dalam menjaga nama baik keluarga. 4. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat artinya kesadaran memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Sebagai anggota masyarakat, manusia memiliki tanggung jawab menciptakan kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat adalah aktif dalam kegiatan RT. 5. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara artinya kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib serta sentosa. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghindari sikap serta perilaku diskriminatif merupakan contoh bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kalian akan menggali informasi terkait pertanyaan 5W+1H. Rumus 5W+1H dapat membantumu memperoleh informasi yang terdapat dalam sebuah teks bacaan. Rumus 5W+1H terdiri dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan rumus tersebut upaya untuk memahami teks bacaan dan menemukan informasi di dalamnya menjadi lebih mudah. Informasi tentang langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi atau gambar cerita adalah gambar yang membantu menjelaskan suatu teks, kalimat, dan naskah pada buku, majalah, iklan, dan sejenisnya agar lebih mudah dipahami. Menggambar ilustrasi adalah cara menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri sebagai bahasa untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal atau keadaan. Dalam gambar ilustrasi terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Bentuk gambar harus jelas atau sesuai dengan yang akan disampaikan. 2. Gambar harus dibuat sesuai dengan isi tulisan, cerita, atau objek cerita. 3. Gambar ilustrasi harus sesuai konsep yang akan disampaikan. 4. Gambar ilustrasi harus bersifat persuasif atau menarik minat bagi yang melihatnya.
Untuk mata pelajaran IPA, kalian akan mempelajari cara menjaga organ paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ pernapasan utama manusia. Paru-paru memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup. Agar proses pernapasan lancar, kita perlu menjaga paru-paru dengan baik. Caranya bisa kita mulai dengan mengubah gaya hidup ke arah yang lebih sehat. Pertama, jadilah orang yang aktif. Aktif dalam arti rutin berolahraga agar kinerja paru-paru semakin meningkat. Kedua, mengingat jumlah polusi udara di Indonesia semakin banyak, kita perlu lebih memperhatikan kebersihan udara di sekitar agar penyakit paru-paru tidak bertambah parah. Sebelum beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya gunakan masker untuk menghalangi masuknya polusi udara ke hidung. Ketiga, perpaduan makanan bergizi dan susu murni dipercaya ampuh membersihkan paru-paru. Makanan seperti keju, ikan, kacang-kacangan, dan daging merah wajib ada di dalam menu makanan sehari-hari agar kotoran yang menggumpal di paru-paru segera bersih. Memelihara kesehatan organ pernapasan. Gangguan pada organ pernapasan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga kesehatan organ pernapasan wajib dilakukan. Berikut ini adalah cara menjaga organ pernapasan. 1. Makan makanan bergizi. Makanan bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tubuh menjadi tidak mudah terserang penyakit. 2. Berolahraga teratur. Olahraga yang teratur dapat memperlancar proses pernapasan karena adanya latihan pernapasan yang benar. 3. Istirahat teratur. Tubuh memerlukan istirahat yang cukup dalam bentuk tidur kurang lebih 8-9 jam setiap hari. Saat tidur, sistem kekebalan tubuh meningkat, proses generasi sel juga terjadi saat tidur. 4. Menjaga kebersihan. Menjaga lingkungan tetap bersih membuat udara yang dihirup bebas dari polusi. Udara bersih akan memberi asupan oksigen yang cukup bagi tubuh, sehingga gangguan organ pernapasan dapat dicegah. 5. Menjauhi asap rokok. Merokok dapat mengganggu pernapasan, sebab asap rokok yang dihisap mengandung racun. Racun ini menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru. 6. Menggunakan masker. Saat bepergian menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki, gunakanlah masker agar asap kendaraan bermotor atau debu tidak masuk melalui organ pernapasan. Untuk mata pelajaran IPS, kalian akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan produksi terdiri atas produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang misalnya pabrik sepatu, dan pabrik tas. Produksi jasa, misalnya dokter, guru, dan tukang cukur. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa agar sampai ke konsumen. Untuk sampai ke warung atau toko, barang dibawa oleh distributor. Distributor adalah perantara antara produsen dan konsumen. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Contoh kegiatan konsumsi adalah makan dan minum. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi banyak macamnya. Beternak dan berdagang merupakan contoh usaha ekonomi yang dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, masih ada beberapa bentuk usaha ekonomi lain yang dapat dipilih seperti bertani, berwirausaha, atau bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Setiap usaha ekonomi yang dilakukan orang lain harus dihormati dan dihargai. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain adalah 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya, kalian akan belajar tentang gambar cerita atau gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Gambar ilustrasi digunakan untuk memperjelas suatu cerita, uraian, judul buku, judul film, resep makanan, ataupun tentang sesuatu. Unsur gambar ilustrasi dapat berupa tumbuh-tumbuhan,
tumbuhan, hewan, manusia, bencana alam, ataupun benda-benda lainnya. Contoh gambar ilustrasi dapat dilihat pada buku cerita, majalah, buku pelajaran, dan poster. Teknik pewarnaan gambar ilustrasi. Teknik pewarnaan gambar ilustrasi ada dua macam. 1. Teknik kering. Teknik mewarnai yang tidak memerlukan pengencer air atau minyak, jadi medianya kering. Beberapa contoh media kering antara lain pensil, arang, krayon, dan pulpen. 2. Teknik basah. Media yang digunakan antara lain cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Nah, sobat belajar, demikian tadi intisari materi tematik kelas 5, tema 2, subtema 3 tentang pentingnya memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, khususnya buat sobat belajar kelas 5. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran yang lain.